Shalom, warga kerajaan yang dikasihi oleh Sang Raja. Shalom. Saudara, nggak terasa ya, sudah hampir di ujung tahun 2023. Waktu seakan-akan begitu cepat berlalu. Saudara, minggu ini kita sudah berada di minggu Advent yang kedua. Dan dalam Advent Reflection tadi, ya yang dibacakan oleh siapa tadi? Albert ya. Tadi disebutkan bahwa rumah penginapan yang penuh itu adalah gambaran hati manusia yang sombong. Yang tidak bisa menerima Mesias itu dengan kerendahan hati. Sebaliknya, palungan itu menggambarkan kerendahan hati. Saya percaya saudara, jemaat Rock Riverside bukan terdiri dari orang-orang yang sombong, ya, tapi orang-orang yang rendah hati. Amin saudara. Nah, sekarang lihat wajah kanan kiri saudara, perhatikan wajah-wajah yang tidak sombong tapi rendah hati ini saudara ya. Dan bagi saudara yang belum kenal sebelah kanan kiri saudara, coba ya tanya siapa namanya. Dan komsel di mana? Kalau belum komsel, ajak komsel, saudara ya. Oke, tema yang diberikan kepada saya untuk minggu ini adalah The Humility of the King. Yang mana ayat tema yang diberikan kepada saya terambil dari Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ke-11. Yang bunyinya demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, ketika saya baca ayat tema ini dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11. Menurut saya saudara, ayat ini sangat tepat jika dijadikan ayat tema kuartal keempat kita di Rock Ministry. Jadi tema kuartal keempat kita ini saudara untuk Rock Ministry adalah self-discipline. Season of winter self-discipline. Jadi kita tahu kuartal keempat itu kan dimulai bulan Oktober, diakhiri di bulan Desember. Nah tema kita di bulan Oktober itu adalah disiplin the man. Lalu bulan November Christ likeness dan bulan Desember ini adalah fruitful living. Nah saudara, kalau kita baca ayat tema kita di bulan Oktober, November dan Desember, kita akan menemukan itu adalah suatu urutan perjalanan kehidupan yang akan dialami oleh seseorang yang memiliki status sebagai warga negara kerajaan Allah. Nah, tolong multimedia bisa tampilkan slide disiplin the mind. Ya. Nah, saudara, kalau kita renungkan 2 Korintus pasal 10 ayat yang ke-5. Slide selanjutnya tolong. Slide selanjutnya. Ya. Kalau kita renungkan 2 Korintus 10 ayat yang ke-5. Yang merupakan ayat tema kita di bulan Oktober, maka saudara kita bisa menyimpulkan bahwa untuk dapat menawan
segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, maka kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah itu harus dirubuhkan. Nah, menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus itu bisa kita sejajarkan atau selaraskan dengan menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus yang tertulis di Filipi pasal 2 ayatnya yang kelima. Saudara. Jadi saudara, untuk kita dapat menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, kita harus mengenal Allah itu dengan benar. Mengenal Allah itu dengan utuh. Itulah sebabnya maka di bulan Oktober tiap minggu tema di Rock Riverside itu berbicara tentang God is. Ya. Siapa yang masih ingat? Ya, God is apa saja itu, kan gitu kan? Ada God is good all the time, ya. Ada God is my savior and my king. Lalu kemudian juga ada God is sovereign. God is king. God is our deliverer. Ya, God is the alpha and omega. Lalu juga ada God is our peace and God is our judge. Tujuannya adalah supaya seluruh jemaat itu bisa mengenal pribadi daripada Tuhan itu dengan benar dan secara utuh. Nah, saudara, tadi di call to worship disebutkan seorang anak telah lahir untuk kita, namanya disebutkan orang salah satunya adalah Raja Damai. Memang benar saudara, Tuhan Yesus pada kedatangan yang pertama, dia memang datang dengan membawa damai. Tetapi kita perlu ingat saudara, bahwa dia akan datang untuk yang kedua kalinya. Dan pada waktu dia nanti akan datang yang kedua kalinya, dia datang bukan dengan membawa damai. Dia datang untuk menghakimi dan memberi hukuman bagi tiap orang yang tidak mau bertobat. Dasar firman-Nya ada di mana, Pak? Nah, kita buka. Di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Khorazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Tanggungan ini dalam terjemahan yang lain diterjemahkan hukuman. Dan di ayat 24 saudara, Tuhan Yesus berbicara kepada kota Kapernaum. Yang dalam terjemahan sederhana Indonesia itu diterjemahkan demikian. Pada hari pengadilan nanti, hukuman bagi kalian akan jauh lebih berat daripada hukuman bagi penduduk Sodom. Nah saudara, muka saudara jangan tegang-tegang nih saudara ya. Ya. Jadi memang saudara, Tuhan itu adalah kasih. Tetapi kita juga harus mengenal bahwa Tuhan itu adalah hakim yang adil juga. Ya. Jadi akan ada hari penghakiman dan akan ada hukuman bagi orang yang tidak mau bertobat meskipun sudah melihat mujizat Tuhan. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Katakan pada kanan kiri saudara, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya. Kok saya melihat wajah-wajah saudara mulai ketakutan begitu ya saudara? Ya, ini kelihatannya firman Tuhan kali ini agak berbeda ini saudara ya. Ya,
Ini saya menyampaikan apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Ya. Nah, saudara, sekarang kita tahu kata bertobat itu bahasa aslinya adalah metanoia. Mengubah pola pikir kita. Ya, pola pikir kita diubah kembali pada pola pikir kerajaan Allah. Saya ajak kita kembali melihat 2 Korintus pasal yang ke-10 tadi. Dikatakan bahwa kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah harus dirubuhkan. Supaya pikiran manusia itu dapat ditaklukkan kepada Kristus. Artinya saudara, untuk kita dapat mengenal Allah dengan benar, kita harus dengan rendah hati datang kepada Tuhan Yesus untuk belajar mengenal Bapa. Ya, sekarang kita lanjut Matius 11 tadi, loncat ke ayat 27 sampai dengan 30. Demikianlah firman Tuhan. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, kata Tuhan Yesus. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Perhatikan saudara, kata belajarlah padaku. Belajar tentang apa ini saudara? Ya. Kata belajar itu dari kata mentano. Kata benarnya adalah mentetes yang artinya adalah murid. Mentano itu mengacu pada pengajaran, pembelajaran, dan pemuritan. Murid itu diharapkan tidak hanya mempelajari semua yang rabinya ketahui, tetapi juga menjadi seperti dia dalam karakter dan kesalahannya. Jadi ketika Tuhan Yesus mengundang untuk belajar kepadanya, dia mau kita menjadi muridnya. Belajar dari Yesus tentang banyak hal untuk menjadi serupa dengan dia dalam kesalehannya dan juga belajar untuk mengenal Bapa dengan benar. Nah, saudara, coba kita lihat kembali ayat 27, 28, dan 29 tadi. Belajar mengenal Bapa. Apa maksudnya ini, saudara? Ya. Dikatakan di ayat 27 tadi demikian. Tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Lalu kemudian dilanjutkan perkataan Tuhan Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi saudara, kalau kita perhatikan ketiga ayat ini, sebetulnya ini saling berkaitan. Orang yang sombong itu suka merendahkan orang lain. Tapi orang yang rendah hati, dia akan suka melayani. Nah, Tuhan menginginkan supaya kita belajar kepadanya. Karena apa? Karena dia yang mengenal Bapa itu, saudara. Sehingga Tuhan tuh menginginkan supaya kita belajar memiliki hubungan yang intim dengan Bapa. Sehingga kita bisa mengenal Bapa. Dan kalau kita belajar pada Tuhan Yesus yang rendah hati dan lemah lembut, maka kita akan nyaman, saudara, enak. Dibandingkan kita belajar dengan orang yang sombong. Nah,
setelah kita belajar dari Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus menghendaki supaya kita mengajar orang lain. Dan kita mengajar orang lain itu juga dengan lemah lembut dan rendah hati. Itu yang Tuhan kehendaki. Nah, pada waktu kita belajar dari Tuhan Yesus mengenal Bapa, orang yang mengenal Bapa dengan benar, memiliki hubungan yang intim dengan benar, dia tidak akan mengalami letih lesu dan berbeban berat. Jadi kalau kita sekarang dalam keadaan letih lesu dan berbeban berat, kita mesti tanya ini, apakah kita sudah punya hubungan yang intim dengan Bapa? Apakah kita sudah mengenal Bapa itu dengan benar? Nah, responi undangan dari Tuhan Yesus. Datang kepadanya dan belajarlah kepadanya. Karena dia adalah orang yang lemah lembut dan rendah hati. Kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, maka yang kita dapatkan, jiwa kita akan mendapatkan ketenangan. Kalau saat ini saudara, jiwa saudara tidak tenang, maka saudara perlu renungkan. Apakah saudara sudah sungguh-sungguh mengenal Bapa? Apakah saudara sungguh-sungguh belajar pada Tuhan Yesus tentang bagaimana memiliki hubungan yang intim dengan Bapa itu? Kalau kita lakukan hal ini saudara, maka kita tidak akan letih lesu dan berbeban berat. Dan jiwa kita akan selalu mendapat ketenangan. Meskipun banyak pergumulan dan masalah yang kita hadapi. Ya saudara, sekarang kita lanjut ke ayat yang ke-30. Ayat 30 itu disebutkan demikian. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Mengapa enak dan ringan? Nah, pertanyaannya kan begitu saudara. Karena sebetulnya kita ini tidak dibiarkan memikulnya sendirian. Jadi Tuhan Yesus menggunakan metafora ini karena pada zaman itu kuk itu tidak pernah untuk satu. Tetapi selalu menggabungkan dua untuk bekerja sebagai satu kesatuan. Artinya kita tidak berjalan sendirian memikul beban kita, tetapi bersama dengan Yesus. Karena sekarang kita bersama dengan Tuhan Yesus, maka beban kita menjadi ringan. Coba tolong tayangkan gambarnya kuk ya. Ini saudara ya. Coba ya sekali lagi saudara lihat ke kanan kiri saudara, wajahnya itu terlihat berbeban berat atau enggak saudara? Ya coba lihat dulu nih ya, berbeban berat atau enggak? Ada senyum atau cemberut ya di wajahnya saudara ya. Nah, lalu kemudian katakan pada kanan kiri saudara, pikulah kuk yang dipasangnya, maka bebanmu akan menjadi ringan. Ayo ngomong saudara. Pikulah kuk yang dipasangnya, maka bebanmu akan menjadi ringan. Karena apa? Saudara tidak mikul sendirian beban itu. Tapi saudara memikul bersama dengan Tuhan Yesus. Berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Sehingga terasa lebih ringan. Permasalahan, pergumulan apapun juga yang saudara hadapi. Nah saudara, kalimat Tuhan Yesus pikulah kuk yang kupasang itu sama artinya dengan Tuhan Yesus mengatakan serahkan dirimu padaku, tunduk pada kehendakku, biarlah kehendakku menjadi milikmu. Saudara bukan berarti ketika kita pikul kuknya maka masalah hilang. Enggak saudara ya. Masalah itu tetap ada tetapi jiwa kita akan mendapat ketenangan. Karena Tuhan Yesus menyertai perjalanan kita dalam menyelesaikan pergumulan yang sedang kita hadapi. Berikutnya saudara, kita lanjut ke ayat tema kita di bulan November. Nah, ya. Jadi ini sebenarnya merupakan suatu perjalanan kehidupan dari seorang yang memiliki status warga negara kerajaan Allah. Masuk di bulan Desember sekarang saudara. Tolong multimedia tayangkan slide Christ likeness. Nah, jadi ayat tema kita di bulan November itu saudara, Roma 8 ayat 29.
Nah, saya akan bacakan yang terjemahannya bahasa Inggris. Ya, dari versi The Message. Itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bunyinya demikian. Tuhan tahu apa yang dia lakukan sejak awal. Tuhan itu tahu. Dia memutuskan sejak awal untuk membentuk kehidupan orang-orang yang mengasihi dia sejalan dengan kehidupan putranya. Dalam terjemahan baru, kata sejalan ini diterjemahkan segambar dan serupa. Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan Filipi 2 ayat 6-8. Filipi 2 ayat 6-8 tadi disebutkan begini. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, dari Roma 8 ayat 29 dan Filipi 2 ayat 68 ini, kita dapat menyimpulkan bahwa hanya orang yang mengasihinya yang akan dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Di mana Kristus itu adalah pribadi yang rendah hati. Kristus mau mengambil rupa seorang hamba, dan hamba itu gambaran orang yang rendah hati, dan hamba juga gambaran orang yang mau melayani. Pertanyaannya sekarang adalah, saudara, apakah kita ini termasuk bilangan orang-orang yang mengasihi Tuhan? Nah, ini saudara ya. Berapa banyak saudara di tempat ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan? Angkat tangannya. Masih takut-takut nih saudara. Ya. Nah, ya. Saudara, ini bukan jebakan nih saudara, ini bukan pertanyaan jebakan. Saudara tenang aja nih ya. Saudara, kita tentunya sepakat bahwa kita tidak bisa mengasihi Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Tidak bisa, saudara. Ya. Tetapi ketika kita mau menerima pribadi dari Tuhan Yesus Kristus yang adalah kasih itu tinggal di dalam kehidupan kita, maka kita akan dimampukan untuk menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, saudara. Saya percaya semua di tempat ini kan percaya pada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mau menerimanya ya sebagai Raja di dalam kehidupan saudara. Maka dengan demikian saudara adalah bilangan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi relakanlah hati saudara untuk dibentuk supaya menjadi serupa dengan Kristus. Yang dimana pribadi Kristus itu adalah orang yang lemah lembut dan rendah hati. Dan taat sampai mati. Melakukan kehendak daripada Bapa. Lanjut saudara, Filipi 2 ayat 9-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah sekarang saudara perhatikan kata dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sekarang saya ajak saudara perhatikan perkataan Tuhan Yesus di Yohanes pasal 17 ayatnya yang keempat. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ini perkataan Tuhan Yesus. Nah sekarang saudara, pertanyaannya adalah apa pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di bumi sehingga ia berkata kepada Bapa,
aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan padaku. Apa pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di bumi? Sehingga dia berkata kepada Bapa, aku telah menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan padaku. Ada yang bisa jawab? Ini kan saya dengar Rock Riverside ini pembelajar semua loh, ya. Saudara, ada yang mengatakan begini, tugas Tuhan Yesus itu di bumi, dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Mati di atas kayu salib. Tapi Tuhan Yesus ini bicara pada saat dia belum disalib, saudara. Dia sudah bicara bahwa dia sudah menyelesaikan tugas yang dipercayakan pada Bapa di bumi. Berarti yang dimaksudkan bukan itu. Nah, apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Kita buka di dalam Lukas pasal 4 ayat yang ke-43. Dalam terjemahan yang lain disebutkan begini. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, berita baik tentang bagaimana Allah memerintah harus aku kabarkan juga di kota-kota lain, karena Allah mengutus aku untuk melakukan tugas itu. Jadi tugas daripada Tuhan Yesus di bumi yang diberikan oleh Bapa dalam terjemahan baru ayat ini disampaikan adalah memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan Injil Kerajaan Allah itu berbicara tentang Sang Raja dan pemerintahannya. Bagaimana ia memerintahnya. Itu adalah tugas yang diberikan oleh Bapa kepada Tuhan Yesus. Dan tugas yang lain adalah bagaimana dia menemukan eklesianya. Dia menemukan murid-muridnya. Untuk apa? Untuk melanjutkan tugasnya di bumi. Ketika dia kembali naik ke surga nantinya. Nah, sekarang saudara, baru kita masuk ke ayat tema bulan Desember. Nah, ini ada kaitannya saudara. Ayat tema bulan Desember, temanya kan fruitful living ya, itu ada di Yohanes pasal 15 ayat 16. Disebutkan demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jadi orang yang sejalan, segambar, serupa dengan Kristus, maka dia akan menghasilkan buah yang tetap di dalam kehidupannya. Nah, saudara, di Alkitab itu ada bermacam-macam buah. Ya, di antaranya adalah ada buah pertobatan. Itu tertulis dalam Matius pasal 3 ayat 8. Ada buah roh. Galatia pasal 5 ayat 22. Ada buah kebenaran, Ibrani 12 ayat 11. Ada buah pekerjaan baik, Kolose pasal 1 ayat 10. Dan ada buah kerajaan. Yang tertulis di dalam Matius pasal 21 ayat 43. Dalam terjemahan baru bunyinya demikian. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, karena itu aku beritahukan kepada kalian bahwa hak sebagai warga kerajaan Allah akan diambil dari kalian bangsa Yahudi dan diberikan kepada orang bukan Yahudi, yaitu kepada setiap orang yang setia melakukan kehendak Allah. Pertanyaannya adalah, kehendak Allah itu apa, saudara? Jelas sekali, saudara. Matius pasal 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah sekarang saudara,
Saya kembali ajak saudara baca ayat tema kita di bulan ini, tapi dalam terjemahan sederhana Indonesia. Yohanes 15 ayat 16, itu bunyinya demikian. Bukan kamu yang memilih untuk menjadi murid-muridku, kata Tuhan Yesus. Tetapi akulah yang memilih kamu untuk tugas itu. Dan inilah sebabnya aku mengangkat kamu supaya kamu bekerja di ladangku dan memanen banyak hasil. Hasil yang kalian panen itu akan bertahan selama-lamanya karena kamu menjalankan tugas itu. Allah Bapa akan memberikan kepadamu apa saja yang kamu minta dengan tujuan untuk memuliakan aku. Jadi jelas saudara, tugas dari murid itu adalah memuridkan orang lain. Berapa banyak di tempat ini adalah murid-murid Tuhan Yesus? Angkat tangan saudara. Katakan pada kanan kiri saudara, tugasmu memuridkan orang lain saudara ya. Jadi jangan lupa saudara ya. Ya. Nah sekarang saudara, di mana proses pemuridan itu dapat dilakukan? Saudara, yang pertama, proses pemuridan itu dapat dilakukan di keluarga. Nah, ini saya berbicara untuk para suami, termasuk untuk saya ini saudara ya. Jadi saya juga suami soalnya ini saudara ya. Suami itu sebagai kepala rumah tangga punya tugas memuridkan orang yang ada di rumahnya. Ya, Matius 28 dikatakan tadi, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dimulai dari orang yang ada di rumahmu. Saudara. Itu tugas dari suami. Kalau ada pertanyaan di antara saudara, Pak, bagaimana jika suami saya ini belum di dalam Tuhan? Waduh ya. Kadung ya saudara ya. Terlanjur berarti salah milih ini dari awalnya kan begitu kan. Nah ini peringatan untuk yang belum menikah. Carilah pasangan yang seimbang. Saya mau tanya di tempat ini siapa saudara yang belum menikah? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Coba berdiri. Berdiri saudara. Loh. Ayo coba berdiri. Saya pengen lihat. Saudara berdiri. Ini bukan jebakan. Berdiri, berdiri. Yang belum menikah. Berdiri, berdiri. Yang belum menikah berdiri. Ya. Berdiri. Nah, setelah berdiri, saudara lihat, ya, saling lihat sekeliling. Siapa tahu tulang rusuk saudara ada di sini. Nah, saudara ini ada sebuah cerita nih saudara, ya. Beberapa puluh tahun yang lalu, sudah lama ini saudara. Saya itu ketemu dengan seorang istri. Lalu suaminya ini belum di dalam Tuhan. Terlanjur dia ya, menikah dengan orang yang belum di dalam Tuhan. Nah, proses terjadi di dalam kehidupannya. Saya tapi salut terhadap istri ini, saudara. Bagaimana dia memiliki iman seperti Abraham. Meskipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi dia ini tetap berharap dan percaya. Ya. Lalu kemudian kan saya ini ya satu komsel lah dengan, dulu saya masih sebagai gembala komsel kan. Waktu saya datang ke rumahnya, suaminya ini pergi sudah, meninggal. Karena suaminya belum percaya pada Tuhan Yesus. Tapi pada waktu itu, saya tergerak untuk memberikan nubuatan pada suaminya ini. Saya katakan begini, Pak, saya percaya suatu ketika Bapak akan menjadi hamba Tuhan. Suatu ketika Bapak akan jadi pendeta. Saya bilang begitu, saudara. Meskipun sebetulnya kalau lihat potongannya pada waktu itu tidak mungkin, saudara, ya. Tapi ketika saya sampaikan itu dan istrinya mendengar, istrinya ngomong sama saya, Pak, sebetulnya yang bicara seperti itu bukan hanya Bapak. Jadi dia juga mendapatkan nubuatan daripada hamba-hamba Tuhan yang lain. Nah, istri ini saudara, saya tahu bagaimana dia dibentuk, diproses untuk menjadi
segambar dan serupa dengan Kristus di keluarganya. Dan dia akhirnya yang mengambil alih untuk memuridkan isi rumahnya. Dan memang kemurahan Tuhan, saudara, kemurahan Tuhan. Karena dia mau belajar ya kepada Tuhan Yesus ya, yang lemah lembut dan rendah hati, dia dengan sabar membimbing suaminya yang belum di dalam Tuhan itu. Dan singkat cerita, saudara, sekarang suaminya ini dia betul jadi pendeta, saudara. Ya, menggembalakan jemaat meskipun bukan di rok. Tapi dia menjadi hamba Tuhan. Jadi saya mau katakan pada saudara melalui kesaksian ini begini loh. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Mungkin saat ini di dalam keluarga saudara melihat, waduh rasanya kok tidak mungkin model kayak begini ini bisa dipakai Tuhan. Tapi percayalah, kalau saudara mau belajar pada Tuhan Yesus, ya, yang lemah lembut dan rendah hati itu, dan saudara mau mengajar mereka dengan lemah lembut dan rendah hati, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dengan kekuatan kita sendiri tidak mungkin. Tapi kalau saudara izinkan Roh Kudus yang menuntun langkah-langkah saudara, maka saudara akan melihat mujizat itu akan terjadi di dalam kehidupan saudara. Nah, lalu berikutnya saudara, proses pemuritan itu juga dapat dilakukan selain di keluarga kita, di keluarga besar kita. Dalam arti di komsel, saudara. Ya, berapa banyak saudara yang belum ikut komsel di tempat ini? Tidak ada kan? Semuanya ada di komsel kan? Saudara, di komsel itu ada beberapa fase yang akan kita lalui. Ya, ketika kita masuk dalam komsel. Fase yang pertama itu adalah yang dibilang fase jatuh cinta. Jadi orang kalau jatuh cinta itu kan pengennya itu kan ketemu aja, kan gitu kan? Kita pengen ketemu, ya. Ada satu kesatuan hati. Itu fase yang pertama. Lalu fase yang kedua, lama-lama ketemu kan kalau orang kayak orang pacaran terus ya. Berapa banyak saudara yang pernah merasakan pacaran? Wah, Albert langsung angkat tangan ya. Kan rasanya pengen ketemu aja kan gitu kan. Tai kucing pun rasa, wah bukan saya tidak pernah rasakan. Nah kalau ini baru pertanyaan jebakan saudara ya. ya. Jadi pengennya kan ketemu aja. Tapi pada waktu setelah menikah, wah masuk makin lama kan makin tahu. Ya, waduh ternyata ya saya pernah loh saudara ketemu suami istri ribut gara-gara apa? Gara-gara mencet odolnya satu di tengah satu di belakang. Itu bisa ribut karena dulunya nggak tahu kan gitu kan. Ya, jadi timbullah fase konflik. Di komsel kan begitu kan. Wah pertama masih oke, lama-lama baru tahu. Waduh ternyata ini orangnya suka minjem. Ya, udah minjem lupa ngembaliin saudara ya. Kalau ditagih lebih galak daripada yang punya kan gitu ya. Kok saudara tenang diam apa ada di sini? Tidak ada kan? Tidak ada tempat ya. Ya jadi konflik mulai terjadi gitu ya. Nah disitulah sebetulnya saudara. Di konflik itu ujian. Proses pemuritan itu terjadi di situ saudara. Ya. Diuji apakah bisa masuk ke fase berikutnya. Yaitu fase rekomitmen. Fase di mana saling memahami satu dengan yang lain. Memahami kekurangannya. Ya. Lalu kemudian mau komitmen untuk saling melayani satu dengan yang lainnya. Saudara. Nah itulah yang terjadi di komsel. Yang kita harus bisa mengerti. Dan itu sebetulnya proses pemuritan terjadi di sana saudara. Nah kalau nanti saudara sedang dibentuk di situ lalu kemudian saudara lari ke tempat yang lain. Ya nanti mulai dari nol lagi. Ya,
saudara akan ngulang lagi gitu loh. Ya, karena apa? Memang Tuhan sudah menentukan bahwa orang-orang yang mengasihinya akan dibentuk menjadi segambar serupa dengan dia, yaitu memiliki pribadi yang lemah lembut dan rendah hati, yang mau melayani satu dengan yang lain, yang taat sampai mati, melakukan kehendak daripada Bapa, saudara. Oke, sekarang saya lanjut, saudara, ya. Wah, ini waktu sudah mendekati nih, enggak terasa nih. Kalau gitu mesti saya potong nih. Lanjut nih ya. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah begini. Bagaimana caranya supaya kita ini dapat berbuah tetap, saudara? Caranya bagaimana? Yohanes 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Caranya simpel. Izinkan Sang Raja itu tinggal dalam kehidupan kita dan kita tinggal di dalam dia. Maka kita akan menghasilkan buah yang tetap, saudara. Dalam lirik lagu Living Hope tadi ya, salah satu baitnya disebutkan, The King of Kings calls me his own. Satu cara untuk kita dapat berbuah tetap adalah merespon panggilan dari Sang Raja untuk menjadi miliknya. Dengan mengizinkan dia tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalamnya. Nah, kalau kita lihat saudara, judul perikop Yohanes pasal 15 ini adalah pokok anggur yang benar. Di ayatnya yang pertama, Tuhan Yesus memperkenalkan diri sebagai pokok anggur yang benar. Dan Bapaknya adalah pengusahanya. Lalu di ayat yang kedua, Tuhan Yesus berkata demikian. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Lalu kemudian ayat yang ke-6 disebutkan ranting yang terlepas dari pokok anggur dan menjadi kering dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jadi di ayat yang kedua ini saudara, kita dapat mengenal Bapa atau mengenal Allah sebagai api yang menghanguskan. Setiap ranting yang tidak tinggal dalam pokok anggur yang terlepas menjadi kering akan dicampakkan ke dalam api. Jadi ini sebetulnya menunjukkan keadilan daripada Tuhan. Oleh karena ketidaktaatan satu orang, semua orang menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, ketaatan daripada Tuhan Yesus yang adalah pokok anggur yang benar itu, maka semua orang menjadi orang yang dibenarkan selama ia mau tinggal di dalamnya. Nah, oleh sebab itu seharusnya respon kita adalah saudara dalam Ibrani 12 ayat 28. Jadi sekarang kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nah saudara, dalam kisah yang tertulis di Alkitab, itu ada orang-orang yang ketika diberitakan bahwa Tuhan itu akan menghukum mereka jika mereka tidak bertobat, maka mereka langsung percaya kepada Tuhan dan bertobat. Ya, itu kalau kita lihat kisah Niniwe, saudara. Ya, jadi memang ada orang-orang yang model seperti ini, saudara. Ya, dikasih tahu kalau engkau tidak berbuah, engkau akan dipotong, dimasukkan dalam api. Makanya bertobat. Kayak di Niniwe itu Yunus cuma bicara begini, saudara. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Ya, Yunus pasal 3, tolong slide-nya dibantu. Lalu ketika orang-orang di Niniwe mendengar berita ini, mereka percaya kepada Allah. Dan mereka bertobat.
Dan akhirnya hukuman itu tidak jadi diberikan oleh Tuhan. Yang membuat Yunus akhirnya menjadi kesal. Nah ini lebih aneh lagi saudara ya. Ya, jangan sampai ada di antara kita yang melihat orang bertobat maka kita menjadi marah. Saya yakin di Rock Riverside sudah ada di sini ya. Nah sekarang saudara, kita begini, kembali ke Yohanes pasal 15 ayat yang kedua. Nah waktu saya renungkan ayat ini dan ketika saya membaca dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, maka pengertiannya saya dapatkan berbeda saudara. Dalam bahasa Inggris yang ayat ini dikatakan begini, He cares for the branches connected to me by lifting and propping up the fruitless branches. Jadi ranting yang tidak berbuah itu, kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, itu tidak dipotong saudara. Tapi Bapak itu merawatnya dengan jalan mengangkatnya supaya dia berkumpul dengan ranting-ranting yang berbuah, kena sinar matahari dan akhirnya bisa berbuah. Saya mesti hati-hati nih saudara ya, menyampaikannya. Jadi begini saudara, ranting yang tidak berbuah itu selama masih terkoneksi dengan pokok anggur, maka Bapak tidak memotongnya, tetapi Bapak akan merawat ranting itu dengan cara Bapak mengangkat dan menopang ranting itu supaya ranting itu bisa berbuah. Kalau dalam terjemahan baru kita mengenal Bapa, kita mengenal Allah adalah api yang menghanguskan, maka dalam terjemahan bahasa Inggris ini, ya, kita mengenal Bapa sebagai Bapa yang penuh dengan kasih. Nah, saudara, setelah saya coba selidiki lebih jauh, maka memang terjemahan baru ketika dia menerjemahkan dipotong, itu ada dasar-dasarnya, saudara. Ya, ada dasar-dasar firman-Nya. Nah, saya tidak akan bahas karena saudara pasti akan sudah sering mendengar hal ini. Tapi ketika saya lihat terjemahan dalam bahasa Inggris, diterjemahkan bukan dipotong, tapi dirawat, diangkat, itu juga ada dasar-dasarnya. Dasarnya dari mana saudara? Nah, kalau dilihat dari bahasa aslinya, itu bahasa aslinya adalah airu. Yang mana salah satu terjemahan di bahasa Indonesianya itu adalah diangkat, dipikul. Dan di dalam definisi bahasa Inggrisnya itu diterjemahkan to raise from the ground. Nah, saudara, kita ingat kisah tentang Daud. Daud itu kan kita tahu dia dosanya begitu besar. Istri orang diajak tidur sama dia, lalu suaminya dibunuh sama dia. Saya rasa ya luar biasa Daud ini ya, jauh dari Tuhan. Dia jatuh ke dalam lumpur dosa. Tapi saudara, kalau saudara perhatikan di dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat keempat, itu disebutkan demikian. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Jadi dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwa di akhir kehidupannya Daud itu masih berpaut kepada Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan. Sehingga ketika dia jatuh di dalam lumpur dosa, Tuhan tetap setia pada janjinya kepada Daud. Saudara tahu janji Tuhan kepada Daud? Tadi disinggung oleh Bapak Gembala ya, di suara Gembala. Karena apa? Karena Daud bertobat. Dia mau bertobat. Dia tetap terkoneksi dengan pokok anggur itu.
Dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 dikatakan begini ayat 12. Aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Tadi Pak Arifin sampaikan di Suara Gembala. Lalu kemudian ayat 13, aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan dia akan menjadi anakku. Kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Ayat yang ke-18. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Saudara, kalau ada di antara saudara saat ini seperti ranting yang jatuh dalam lumpur, sehingga tidak bisa berbuah dalam kehidupan saudara. Saudara dalam keadaan letih lesu dan berbeban berat, datang dan belajarlah untuk mengenal Bapa kepada Tuhan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati itu, maka engkau akan mendapat kelegaan karena Bapa akan mengangkat engkau dari lumpur supaya hidupmu dapat berbuah. Pikulah kuk yang dipasang Tuhan Yesus dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan Yesus adalah Raja yang rendah hati, yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia mau mengambil rupa seorang hamba, dia mau merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib menggantikan posisi kita. Karena begitu besar kasihnya kepada kita. Mari saudara kita respon dengan benar panggilan dari Sang Raja untuk menjadikan kita miliknya dengan mengizinkan Sang Raja yang rendah hati itu hidup dalam hidup kita sehingga kita menjadi pribadi yang serupa dengannya. Pribadi yang lemah lembut dan rendah hati, pribadi yang mau melayani untuk kemuliaan Sang Raja. Sehingga hidup kita senantiasa dapat menghasilkan buah yang tetap. Tuhan Yesus memberkati.